Salve saudara-saudari, selamat berjumpa kembali dalam pendalaman iman kita hari ini. Dalam aksi puasa pembangunan tahun ini, kita diajak untuk semakin bertumbuh sebagai gereja yang hidup. Hari ini kita akan merangkum 3 tema penting, yaitu yang pertama, persekutuan dalam kebersamaan dan kepedulian. Yang kedua, pewartaan dalam dialog dan kesaksian kontekstual. Dan yang ketiga, liturgi sebagai wajah gereja yang mendengarkan dan berdoa. Ketiga hal ini bukan sesuatu yang terpisah, melainkan satu kesatuan dalam hidup kita sebagai murid Kristus. Nah, mari kita lihat bagian yang pertama, yaitu persekutuan. Saya ingin bertanya kepada kita semua terlebih dahulu untuk kita renungkan, apakah kita sungguh hidup dalam persekutuan? Di zaman yang sekarang ini kita sering hidup sendiri-sendiri, sibuk dengan urusan masing-masing, bahkan kadang kita tidak peduli dengan sesama di sekitar kita. Namun, apa kata Injil Yohanes kepada kita? Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sabda ini mengingatkan kita bahwa kita semua terhubung dalam Kristus. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita saling membutuhkan satu sama lain. Dan Yesus juga berkata dalam Injil Yohanes bahwa inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, sekarang mari kita refleksikan bahwa apakah kita sungguh sudah mengasihi sesama? Apakah kita peduli terhadap mereka yang membutuhkan? Persekutuan sejati lahir dari kasih ketika kita saling mendukung, saling peduli, dan saling menguatkan. Disitulah kita menjadi ranting yang hidup dalam Kristus. Setelah kita hidup dalam persekutuan, kita dipanggil juga untuk mewartakan. Namun, pewartaan hari ini tidak selalu mudah, karena kita hidup di tengah masyarakat yang beragam. Karena itu kita diajak untuk mewartakan melalui dialog dan kesaksian hidup. Dalam Injil Matius, Yesus berkata kepada kita, "Pergilah, jadikanlah sesama bangsa muridku." Nah, kalimat ini adalah perutusan bagi kita semua, bukan hanya untuk imam atau katekis, tetapi untuk setiap orang yang percaya. Namun di zaman sekarang, pewartaan harus dilakukan dengan bijaksana melalui dialog dan kesaksian hidup. Sekarang, saya mau mengajak kita semua untuk berpikir, bagaimana cara kita mewartakan di tengah masyarakat yang beragam. Pewartaan bukan hanya soal berbicara, tetapi juga tentang sikap hidup. Ketika kita jujur, ketika kita membawa damai, ketika kita menghargai perbedaan, disitulah kita sedang menjalankan perintah Yesus. Dan kita tidak perlu takut karena Yesus sendiri berjanji dalam Injil Matius, "Aku menyertai kamu senantiasa." Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu liturgi. Dalam Injil Lukas dikisahkan bahwa Yesus masuk ke bait Allah dan berkata, "Rumahku adalah rumah doa." Sabda ini mengingatkan kita bahwa gereja adalah tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Liturgi bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi perjumpaan yang hidup dengan Allah yang mengajak kita untuk mendengarkan dan berdoa. Sekarang saya mengajak kita untuk merefleksikan bagaimana sikap kita saat mengikuti misa. Apakah kita sungguh hadir dengan hati atau hanya hadir secara fisik? Yesus sendiri mengajar setiap hari di bait Allah dan banyak orang datang untuk mendengarkannya. Ini menunjukkan bahwa gereja harus menjadi tempat yang hidup, yang mendengarkan sabda dan tekun dalam doa. Dari liturgi itulah kita dikuatkan dan diutus kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari, dari ketiga tema kita yang sudah kita bahas di awal tadi, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan persekutuan. Kita juga diutus untuk mewartakan Injil dan kita dikuatkan dalam liturgi dan doa. Ketiganya tidak akan bisa kita pisahkan karena semuanya membentuk kita sebagai gereja yang hidup. Sekarang saya mengajak teman-teman sekalian untuk melihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah peduli terhadap sesama? Apakah sudah menjadi pewarta dalam hidup sehari-hari? Apakah sudah sungguh menghayati liturgi? Mari kita mulai dari hal kecil, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dan dari keseharian kita. Iman bukan hanya untuk kita ketahui, tetapi untuk kita hidupi. Semoga melalui iman kita dan melalui hidup kita, orang lain dapat merasakan kasih Tuhan dan melihat kehadirannya di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita semua. Salve!